Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima sepertinya. Jadi di pertemuan yang kelima ini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah nampak ya? Materi saya sudah kelihatan apa belum? Belum, Pak. Oke, ini sudah kelihatan. Sampun. Oke, baik. Sudah, Saya Pak. Bisa. full screen dulu. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal, jadi ini adalah materi kelima. Jadi di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini karena goalnya adalah sebuah proposal penelitian, maka setelah kemarin kalian sudah selesai menyusun abstrak dan lain sebagainya sudah saya baca. Nah, sekarang kita lanjut pada teknik untuk menulis bab 1. Nah, di mana di dalam bab 1 ini nanti kalian bisa langsung praktek setelah mata kuliah ini saya sampaikan. Jadi pada intinya di dalam penulisan sebuah riset atau penelitian itu pasti memiliki urutan atau kaidah yang hampir sama, baik itu di makalah, kemudian di karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakannya itu pada muatan-muatan isi yang ada di dalamnya. Oke, teknik menulis bab 1. Hal yang pertama itu dimulai dari penulisan latar belakang. Tentunya bab ini tidak asing bagi kalian yang sering membaca beberapa karya tulis ilmiah, khususnya di skripsi, jurnal ilmiah populer, jurnal ilmiah akademik, baik itu nasional maupun internasional. Nah, pada bagian latar belakang ini, bagian ini itu menjadi sebuah mukadimah awal atau pembuka judul penelitian yang akan dipilih. Di mana di dalamnya ketika membuat latar belakang itu akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan memilih judul tersebut. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat judulnya di pertemuan yang kedua kemarin, kemudian di pertemuan yang keempat kalian sudah membuat abstraknya. Nah, urutan berikutnya yaitu membuat latar belakang. Nah, pembuatan latar belakang bisa memiliki beberapa pola. Yang pertama, untuk pola pemaparannya. Jadi pola pemaparannya di dalam sebuah penelitian ilmiah atau di dalam proposal penelitian yang akan kalian ajukan di mata kuliah metodologi penelitian ini, sesuai polanya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola pemaparan yaitu dengan teknik deduktif, kemudian yang kedua itu dengan teknik induktif. Nah, kalau menggunakan teknik deduktif, artinya ide pokoknya itu disampaikan di awal. Nah, tetapi kalau menggunakan pola kebalikannya yaitu induktif, itu ide pokok atau gagasannya itu bisa disampaikan di akhir. Nah, apakah tidak boleh menggunakan pola dengan penggambaran campuran? Nah, pola campuran itu biasanya juga digunakan, tetapi untuk tingkat kesulitannya lebih sulit. Makanya strateginya ketika menggunakan pola itu disarankan dua, antara deduktif atau induktif. Mau gagasannya di awal atau gagasannya di akhir. Misalkan membuat latar belakang dengan gagasan di awal. Pola penelitian bentuk, makna, dan fungsi pada pertunjukan ludruk menjadi sesuatu hal yang urgent karena di dalamnya meneliti unsur simbol, bentuk, makna, dan fungsi. Nah, itu dijelaskan di awal. Nah, ketika di akhir, maka pengantarnya harus dimulai dari flashback tentang ludruk itu seperti apa, bagaimana perkembangan ludruk, dan sebagainya. Baru pada ke inti permasalahan di dalam penelitian. Tuh. Kemudian yang kedua ada landasan penelitian. Nah, yang B di latar belakang adalah landasan penelitian itu mengacu pada konsep
bagaimana landasan penelitian ini berisikan teori-teori yang akan menguatkan penelitian Anda secara ilmiah. Nah, ada lebih dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu faktual. Tentunya ketika membuat sebuah penelitian, faktual itu menjadi landasan yang cukup penting. Kenapa? Karena berupa kenyataan atau fakta berdasarkan objek penelitian yang akan dianalisis. Penelitian itu terjadi hampir setiap tahun dilakukan dan hampir setiap semester mahasiswa akan melakukan penelitian. Sehingga dari tumpukan-tumpukan penelitian itu pasti ada penelitian A dan penelitian B yang harus berbeda. Tentunya dengan unsur teori-teori yang digunakan. Objek boleh sama, tetapi teori dan kajian harus berbeda. Ini juga menjadi dasar yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Nah, selanjutnya landasan teoretis. Sorry, di sini saya salah menulis. Di sini saya tulis teoritis, yang betul itu teoretis. Jadi landasan teoritis ini adalah landasan yang berdasarkan teori atau pendapat ahli. Untuk mendapatkan pendapat ini menguatkan dasar penelitian yang Anda lakukan. Misalnya kalian menggunakan pendekatan gaya pertunjukan populer atau teater populer. Nah, teori-teori tentang teori kebudayaan pop atau pop culture itu yang harus digunakan. Tetapi ketika kalian menggunakan teori-teori klasik, ya teori-teori klasik itu yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis. Ya, landasan yuridis ini segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang. Jadi secara hukumnya. Contohnya, ada beberapa segmen virtualisasi pertunjukan seni. Nah, itu kan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Ketika pandemi, ketika orang kebanyakan tidak bisa menyaksikan pertunjukan secara live, maka diatur undang-undang oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, dibuatlah beberapa pertunjukan-pertunjukan visual. Itu juga bisa dijadikan untuk landasan. Kemudian harapan dan kenyataan. Artinya, setiap orang meneliti pasti memiliki harapan dan kenyataan. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk memaparkan mengenai keinginan atau harapan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini. Misalkan harapan adalah bentuk kondisi ideal yang harus terjadi, kemudian merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Misalkan Irfan mau meneliti film yang ada di Gresik. Nah, harapannya ke depan itu agar film-film indie atau film-film sejenisnya itu mampu beradaptasi dan berkembang di wilayah Gresik. Nah, kenyataannya hari ini film di Gresik itu seperti apa? Itu harus dipaparkan dulu. Makanya setiap penelitian itu pasti berdampak secara signifikan. Nah, nanti manfaat penelitian itu bisa dibagi menjadi 2. Nanti akan saya jelaskan, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktisnya. Nah, begitu juga dengan harapan dan kenyataan. Bisa menghasilkan hanya sebatas teoritis, tapi juga bisa hasil penelitian ini langsung digunakan atau berdampak langsung pada objek seni yang akan diteliti. Kemudian pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, di dalam latar belakang, kalian harus mampu meyakinkan pada pembaca bahwasanya penelitian ini harus dilakukan. Contoh, kalau saya tidak melakukan penelitian ini, maka kesenian A ini akan punah. Atau misalkan saya tidak melakukan penelitian ini, maka tidak akan ada jejak digital atau jejak akademik untuk meneliti suatu kesenian tertentu. Makanya penelitian ini harus dilakukan, urgensinya, penting. Nah, kemudian setelah latar belakang, bagian yang kedua ini ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini merupakan bagian yang memuat masalah-masalah apa saja yang dijadikan topik pembahasan sebagai dasar penelitian. Nah, tonjolkan urgensinya. Nah, rumusan masalah ini berupa kata kerja ya. Kata kerja tentunya dengan kalimat tanya. Contoh, bagaimana regenerasi pertunjukan A di daerah A? Itu misalkan seperti itu. Yang kedua, misalkan kalau meruntut pada judul yang di awal, bagaimana bentuk makna dan fungsi pada pertunjukan A. Nah, seperti itu. Atau bagaimana pembacaan hermeneutika pada kesenian A dengan konsep pendekatan Jürgen Habermas, atau
Bagaimana dekonstruksi pertunjukan Derrida pada pertunjukan kesenian A. Nah, itu bisa. Atau juga bisa meneliti tentang naskahnya atau dampak impact pada penonton atau apresiasi. Itu. Selanjutnya batasan masalah. Nah, batasan masalah ini seringkali digunakan agar penelitian itu tidak melebar karena yang harus diingat, jadi di dalam melakukan sebuah penelitian kalian akan dibatasi oleh waktu. Jadi biar tidak terlepas dari target waktu, maka kalian harus dibatasi masalah penelitiannya. Nah, batasan masalah ini biasanya lebih spesifik atau detail. 1, lokasi penelitian. 2, jangka waktu penelitian. Jangan sampai lepas dari deadline penelitian yang sudah ditentukan. Karena pertanyaannya untuk Irfan dan Lia, penelitian yang bagus itu penelitian yang seperti apa? Halo? Lia atau Irfan, bisa dengar saya? Ya, Pak. Penelitian yang bagus itu penelitian yang seperti apa? Coba lihat dulu. Wah, apa ya Pak? Apa, Irfan dulu, silakan jawab. Penelitian yang bagus itu penelitian yang apa? Kalau secara teori saya kurang paham sih Pak. Cuman mungkin penelitian yang bagus itu yang dalam artian yang dia jelas kuantitatif atau kualitatif. Oke, penelitian yang jelas. Sekarang ganti Lia. Apa Lia? Kalau saya sih penelitian yang apa ya Pak? Ya sama sih seperti Mas Irfan, cuma objek dan itunya nggak, jadinya kayak gimana ya? Aduh, bingung. Ya, kalian ini Objeknya kayaknya kadang udah sehatin, tapi belum pernah pentas bareng. Oke, jadi yang dimaksud penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Suatu penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Jadi penelitian kalau teorinya yang bagus digunakan, terukur dan lain sebagainya, tetapi tidak selesai, ya tidak akan bagus penelitian itu. Jadi penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Artinya ada kurun waktu yang ditetapkan, ada kajiannya, dan ada hasilnya, hasil yang diteliti. Jika itu selesai, itu akan menjadi penelitian yang bagus. Karena terukur, ada hasilnya, ada konsepnya, ada metodenya, ada manfaatnya, yang pasti selesai. Nah, itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjadi goal, artinya misalkan berisi tentang harapan dari penelitian yang kalian lakukan. Tujuan penelitian pula dapat dibentuk dari perumusan masalah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian manfaat penelitian ada 2. Jadi manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2. 1 ada manfaat teoretis, kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu berupa sumbangan pemikiran atau sumbangan secara keilmuan dari hasil penelitian yang kalian lakukan. Misalnya untuk guru berupa teorinya bisa digunakan untuk sumbangan pemikiran pada penelitian A yang belum selesai. Nah, seperti itu. Kalau manfaat praktisnya itu bisa langsung digunakan. Misalnya contoh, Irfan mau meneliti film-film indie yang ada di Gresik. Nah, hasil teorinya, hasil temuannya bisa digunakan oleh komunitas film yang ada di sana. Kalau Lia mau meneliti tentang pertunjukan yang ada di daerah Malang, komunitas teater yang ada di daerah Malang, maka hasilnya bisa digunakan langsung pada komunitas teater yang ada di Malang. Nah, seperti itu simpelnya. Coba kalian baca buku punyanya Boken and Tyler atau James and Spradley. Itu juga ada beberapa runtutan penelitian yang bagus seperti ini. Oke, saya pikir itu dari materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Jadi materi kita hari ini itu tidak banyak, singkat, padat, dan jelas, tapi tugasnya yang banyak. Karena di metodologi penelitian ini, setiap mata kuliah
atau setiap pertemuan di perkuliahan itu akan menghasilkan beberapa penugasan-penugasan. Nah, kalau dikumpulkan dari perkuliahan pertama sampai perkuliahan terakhir nanti, kalian akan jadi satu proposal. Makanya ketika tugas-tugas itu silakan dikerjakan secara runtut. Biar di akhir itu bisa jadi. Jangan sampai setelah perkuliahan selesai kalian baru mengerjakan. Nah, itu nanti kalian akan kesulitan sendiri. Nah, harapannya ketika saya mengampuh setiap mata kuliah yang berhubungan dengan teoritis atau dengan kajian, itu goal atau muaranya nanti kalian akan di tugas akhir. Jadi kalau mau lancar di tugas akhirnya, maka kalian harus lulus setiap mata kuliah yang saya ampuh. Seperti itu. Itu kuncinya. Jadi kalian bisa selesai dalam 3,5, artinya 3,5 tahun bisa selesai kalau tepat waktu. Seperti itu. Nah, itu kemudian ini tugasnya ya. Buatlah latar belakang penelitian sesuai dengan bidang seni yang akan diteliti. Nah, latar belakangnya berbeda dengan pertemuan-pertemuan kemarin. Saya selalu memberikan contoh, tapi di sini saya tidak memberikan contoh. Silahkan kalian cari, baik itu di skripsi kakak tingkat kalian, atau cari di jurnal kampus kita ada 2, yaitu jurnal Terop atau jurnal satunya yang untuk mahasiswa itu Gayatri, silakan dicari, atau di skripsi kakak tingkat kalian yang di perpustakaan itu banyak. Nah, itu saya pikir itu inti dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang bersalin, bersalin enggak, ya.